Oke, jumpa lagi di channel update. Saya sebenarnya ketawa ya ketika ada orang yang mengomentari pidato Pak Prabowo di Rakornas Partai PAN kemarin yang katanya pidato Pak Prabowo ini menggambarkan pemerintahan kedepannya akan kembali ke masa otoriter. Pemerintahan Pak Prabowo ini tampaknya katanya anti kritik. Jadi teman-teman, ya, memang di pidato Pak Prabowo ini ada kalimat yang menurut saya ini kalau kita tafsirkan ini akan liar dan macam-macam penafsirannya. Tergantung orang yang bisa memahaminya, termasuk mungkin kalau kita berpikir positif, hal itu menurut saya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Oke. Kalimat yang ingin saya tegaskan di sini adalah yang pertama, kutipan dari pidato Pak Prabowo itu adalah, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau memang sudah tidak bisa diajak kerjasama, ya sudah, jadilah penonton. Jadilah penonton yang baik. Jangan ganggu kami, karena kami mau kerja. Kurang lebih seperti itu. Dan ini penafsirannya macam-macam, ya. Terutama dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang dari kemarin sih, ya kita tahulah. Sampai saat ini pun belum move on. Jadi ada yang menafsirkan bahwa wah nanti berarti Pak Prabowo ini kembali lagi ke masa otoriter, anti kritik, pembungkaman, ya. Terus demokrasi kita katanya sudah mati. Jadi sesimpel itu ya tafsiran mereka. Padahal teman-teman, menurut saya ucapan Pak Prabowo itu gak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Sekalipun Pak Prabowo mengucapkan hal tersebut sampai ratusan kali pun, menurut saya tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kita harus tahu sistem di negara kita adalah sistem presidensial. Kekuasaan terbagi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance. Ya, sekali lagi kekuasaan kita dibagi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance. Jadi sampai kapanpun selama sistem itu berjalan dan masih ada, apalagi ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD, tentu hal ini pun tidak akan berpengaruh. Semua yang Pak Prabowo ucapkan tidak akan berpengaruh. Karena sistem negara kita masih seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara masalah legislatif atau DPR, secara hasil pemilu kemarin kursi paling banyak partai PDIP. Dan jangan salah, itu sangat berpengaruh dalam dinamika kekuasaan di legislatif. Belum lagi partai PKS, kalau jadi oposisi PKS-nya ya, kalau jadi, ya saya pribadi berharap PKS ini akan berada di luar lah. Ada baiknya oposisi saja untuk menjaga kestabilan sebagai pengawas, check and balance, terlepas dari kompak atau enggaknya bersama PDIP, yaitu urusan kalian. Oke lah, langsung aja ya saya bacakan poin-poin yang ada dalam pidato Pak Prabowo. Apa saja sih? Dalam poin pertama, ini membahas tentang janji makan gratis ke anak-anak termasuk di Aceh dan Sumatera Barat. Prabowo berjanji memberikan makan siang gratis ke seluruh anak Indonesia, tak terkecuali di Aceh dan Sumatera Barat. Ia ingin membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman ya, di Aceh dan Sumatera Barat ini Prabowo ini kalah. Dan memang komitmen beliau dari awal akan merangkul semua pihak.
termasuk orang yang tidak memilihnya. Apalagi program makan siang gratis ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk anak-anak seluruh rakyat Indonesia maksudnya. Jadi ya sudah pasti termasuk Aceh dan Sumatera Barat. Berikutnya, Prabowo juga di sini menyentil ya masalah gagas energi dari sawit dan singkong. Nah, ini hal yang tentu ini baru ya buat kita, dan memang sebelumnya ini juga pernah dinyinyirin oleh sekelompok orang mengenai gagasan ini, dan ya kita lihat saja ke depannya. Jangan menjadi orang yang terbiasa memblok ya, padahal kita belum pernah mencobanya. Jadi jangan pernah kita selalu berpikir negatif terus, padahal belum tentu nanti ke depannya seperti apa yang kita pikirkan misalkan ya. Jadi itu memang kebiasaan yang sebenarnya itu tidak akan membuat kita maju-maju. Gagas energi dari sawit dan singkong. Prabowo juga menggagas swasembada energi atau bahan bakar minyak BBM sepenuhnya dari tanaman. Dia optimis Indonesia bisa mencapai swasembada energi karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Nah, jadi ini tentu harus kita support ya teman-teman. Program-program ini memang ya balik lagi ujung-ujungnya juga untuk kepentingan rakyat. Poin yang ketiga ya, diminta Jokowi temui pemimpin dunia untuk investasi. Nah ini ya, ini poin ini penting banget teman-teman ya. Jadi wajar ya jika sekarang ini Jokowi itu sudah mulai memberikan semacam apa ya semacam keleluasaan lah buat Prabowo. Secara dia itu kan sudah resmi sebagai presiden berikutnya, presiden terpilih, sudah sah, jadi wajar saja. Apalagi Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya, lebih leluasa lagi ya. Tentu Pak Jokowi pun tidak sungkan untuk selalu memberikan arahan ya sampai mungkin nanti sampai di bulan Oktober ketika beliau sudah habis masa jabatan. Jadi intinya sih sudah tenang lah ya, sudah istilahnya beliau juga enak kan, jadi lepasnya juga enak. Termasuk juga menyuruh Pak Prabowo ini menemui pemimpin dunia untuk investasi. Nah ini mulai sudah bertahap ya. Ini penting gak? Penting banget dong ya, investasi itu sangat penting teman-teman, karena itu juga sebagai kunci kemajuan bangsa kita. Berikutnya, Jokowi perintahkan menteri beri data ke Prabowo. Ya ini juga merupakan satu hal yang wajar ya, karena memang nanti kedepannya juga Prabowo itu presiden, tentu dia mempunyai hak prerogatif ya untuk meminta data dari para menterinya. Dan sekarang pun sebenarnya Pak Jokowi menurut saya juga udah bijaksana, bagus ya. Jadi gak ada lagi istilah Pak Jokowi nanti akan mempengaruhi beliau, akan menyetir beliau. Jadi gak ada itu ya. Karena memang secara beliau ini, Pak Jokowi ini saya percaya dan yakin di akhir masa jabatannya beliau ini akan menjadi seseorang yang lebih negarawan. Ya, saya katakan lebih negarawan. Dan kita lihat saja nanti di akhir Oktober. Dan saya yakin apapun yang mereka katakan penilaian tentang Jokowi, ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menilai dan memberikan kehormatan pada Presiden Jokowi. Sekalipun Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Nah ini poin-poin yang menurut saya yang selalu dipanas-panasin ya, yang selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang tak mau bekerja sama jangan ganggu. Yang tadi saya bahas ya teman-teman. Prabowo menghormati sikap pihak yang enggan bekerja sama dengannya di pemerintahan mendatang. Namun ia meminta pihak-pihak tersebut tidak mengganggu. Jadi mengganggu, arti mengganggu di sini adalah ya semacam kayak memberikan informasi-informasi yang sesat, berita hoax ya. Terus
menghina, memfitnah. Nah, itu termasuk dalam kategori mengganggu. Kalau kritik, masukan ya itu bukan mengganggu. Justru itu sebenarnya membantu ya, membantu. Dan sekali lagi itu juga fungsi utama tugas itu ada di legislatif juga, teman-teman ya. Yang sekarang secara kursi masih dikuasai oleh PDIP, dan saya juga masih yakin, saya yakin-yakinnya bahwa di ujung nanti kita lihat ya, PDIP ini akan berada di oposisi atau di dalam. Saya masih meyakini potensi terbesarnya PDIP ini akan menjadi oposisi. Dan memang itu yang saya harapkan ya. Ada baiknya memang partai PDIP ini berada di luar. Dan terakhir ya, yang menurut saya poin ini juga termasuk yang memancing emosi para elit politik yang ada di sana. Jadi poin yang terakhir ini adalah Bung Karno bukan milik satu partai. Sekali lagi ya, Bung Karno bukan milik satu partai. Pada kesempatan itu, Prabowo menyatakan sosok Presiden RI Soekarno dan pemikirannya bukan hanya milik satu partai, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dari poin yang terakhir ini, saya menyimpulkan memang ya, yang paling penting itu adalah ideologi. Masalah biologis mungkin menurut saya itu hanyalah sebuah bonus lah. Tapi percuma ya, kalau misalkan biologis tidak memiliki ideologis, menurut saya percuma. Masih mending orang yang bukan keturunan, contoh misalkan ya, tapi dia punya ideologis seperti almarhum Presiden Soekarno. Itu menurut saya hebat. Dan di negara kita banyak seperti itu. Para tokoh-tokoh yang memiliki ideologi Soekarno itu banyak. Dan ini sekali lagi poin yang terakhir ini memang menurut saya sih tampaknya Prabowo ini memang menyindir. Ya kita tahulah partai apa ya. Apakah ini efek dari imbas tidak dipasangnya foto Presiden Jokowi? Mungkin Pak Prabowo kesal. Ya kita nggak tahu ya. Atau mungkin ini efek dari tidak mau diajak kerjasama sama Pak Prabowo, diajak masuk ke dalam kabinetnya. Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Yang tahu itu hanya Pak Prabowo dan Tuhan. Jadi intinya kita sebagai rakyat kecil, ya sudahlah. Kalau untuk masalah-masalah itu mah biarin aja ya. Yang penting mah apa yang menjadi kebijakan Prabowo dan Gibran ini nanti ke depannya seperti apa, itu hal yang paling penting. Apakah menguntungkan kita atau tidak? Nah, itu paling penting. Ya, hal yang paling penting itu. Masalah embel-embel yang lainnya, sindir-menyindir antar elit, ya biarkan, itu urusan mereka. Kita gak usah ikut campur. Karena tugas kita hanya di tanggal 14. Kemarin sudah selesai. Pemilihan presiden, ya sudah. Selebihnya ya kita awasi semua. Kalau memang sekiranya ada kebijakan yang tidak pro rakyat, ya kita kritik. Ya, kritik ya, bukan menghina. Kritik. Lebih bagus lagi kita punya solusi ya sampaikan. Oke? Nah, mungkin itu ya teman-teman poin-poin yang ada di pidato Pak Prabowo kemarin di Rakornas Partai PAN ini. Dan mohon maaf jika memang ada kalimat atau kata-kata saya yang menyinggung seseorang atau kelompok. Sekali lagi saya tidak ada bermaksud menyinggung, menghina apalagi ya, karena memang ini demi kebaikan kita semua, yang pada dasarnya ini sudah berulang-ulang ya. Kebiasaan kita ini selalu mengambil kalimat-kalimat memenggal, malahannya memenggal kalimat-kalimat yang menurut mereka, wah ini tampaknya bisa memancing emosi publik. Apalagi orang yang menyebarkan kalimat-kalimat tersebut tidak bertanggung jawab, tidak menjelaskan ya makna kalimat tersebut. Padahal sebenarnya maknanya itu tidak seperti itu. Dan yang paling penting ya udahlah, kita positif aja ya. Kita lihat saja nanti pemerintahan Prabowo Gibran seperti apa. Toh pada akhirnya ya 5 tahun berikutnya kita akan milih lagi.
Ya kalau memang nggak suka ya udah, nggak usah dipilih lagi. Tapi saya secara pribadi masih meyakini ya bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini ya akan sama baiknya lah, ya. Pasti ada sisi baiknya. Dan saya berharap akan lebih baik malahan. Akan lebih baik terutama secara prinsip meneruskan program-program kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan itu memang selalu yang ditegaskan oleh Pak Prabowo.